Pada kesempatan hari ini, baiklah kita akan bahas tentang kesehatan reproduksi atau CASPRO. Sebetulnya apa sih itu reproduksi? Baiklah kita ikuti penjelasan berikut ini. Reproduksi berasal dari kata re dan produksi, di mana re berarti kembali, sedangkan produksi adalah membuat atau menghasilkan. Jadi kata reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Kesehatan reproduksi atau CASPRO adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Lalu kemudian, kenapa KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang kesehatan reproduksi itu menjadi penting? Baiklah kita ikuti penjelasan yang berikut ini tentang reproduksi. Berikut akan kami sajikan tentang sekilas teori reproduksi. Mari kita ikuti bersama. Kita awali dengan pengertian seksualitas. Seksualitas adalah semua yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk seksual yang meliputi emosi, kepribadian, sikap, dan lain-lain. Seksualitas berasal dari kata seks, yang mana artinya meliputi jenis kelamin, reproduksi seksual, organ seks, rangsangan atau gairah seks, dan hubungan seks. Seks yang berarti jenis kelamin itu meliputi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Sementara itu, seks yang berarti reproduksi seksual itu artinya adalah membuat bayi. Adapun organ seks pada laki-laki disebut penis, sedangkan pada perempuan disebut vagina. Adapun seks yang berarti rangsangan atau gairah seksual itu adalah seperti getaran di dalam tubuh yang kita rasakan. Dan selanjutnya, seks yang berarti hubungan seks ini adalah organ seks laki-laki bertemu dengan organ seks perempuan. Jadi terjadi penetrasi namanya. Dalam pembahasan tentang seksualitas ini, isu bahasan yang akan kita sampaikan adalah mengenai organ reproduksi, pubertas, kehamilan, kemudian konsepsi HUS bebas dan tidak aman yang meliputi KTD, aborsi, dan IMS, termasuk di dalamnya HIV dan AIDS. Organ reproduksi perempuan meliputi 1. Ovarium, 2. Fimbriae, 3. Tuba Fallopi, 4. Uterus, 5. Serviks, 6. Vagina, dan 7. Mulut vagina. Sementara itu, organ reproduksi laki-laki terdiri dari penis, glans, uretra, vas deferens, epididymis, testis, skrotum, kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan kandung kencing. Kita lihat sekarang apa itu ereksi dan apa itu ejakulasi. Ereksi adalah pengerasan dan pembesaran pada penis ketika pembuluh darah di penis dipenuhi dengan darah. Ereksi bisa terjadi karena rangsangan seksual. Ketidakmampuan ereksi lebih dikenal dengan sebutan impotensi. Sementara itu, yang dimaksud dengan ejakulasi adalah keluarnya air mani yang mengandung sperma melalui saluran kemih di batang penis. Ejakulasi yang terjadi secara alami atau tidak disadari disebut mimpi basah, sedangkan ejakulasi yang terjadi oleh rangsangan pada diri sendiri disebut onani.
Pengertian pubertas. Pubertas merupakan masa tubuh yang berubah dari anak-anak ke dewasa. Kapan pubertas itu berawal dan berakhir? Untuk anak laki-laki, pubertas dimulai dari usia 13 atau 14 tahun hingga 17 sampai 18 tahun. Sedangkan pada anak wanita, usia mulai 11 atau 12 tahun sampai pada usia 17 atau 18 tahun. Lalu, kenapa bisa terjadi perubahan tersebut? Ini bisa terjadi karena perubahan kerja hormon. Hormon yang berperan dalam perubahan kerja tersebut pada laki-laki disebut hormon testosteron, sedangkan pada perempuan disebut hormon estrogen dan hormon progesteron. Lalu perubahan apa yang terjadi pada laki-laki dan perempuan tersebut? Baik perubahan fisik maupun perubahan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi pada perempuan antara lain membesarnya payudara, panggul, dan tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar vagina. Lihat juga menstruasi. Sedangkan perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki antara lain adanya suara yang membesar, kemudian tumbuhnya rambut di ketiak, atas bibir atau kumis, bawah bibir atau janggut, dan sekitar penis. Demikian juga lihat tentang mimpi basah. Sedangkan perubahan psikologis yang terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki adalah sensitif, yaitu mudah tersinggung, mudah marah, kemudian irasional, lalu stres, kemudian takut, kemudian ingin mandiri dan ekspresif. Selanjutnya juga selalu ingin tahu. Sekarang kita lihat apa itu mimpi basah. Dalam pengertiannya, mimpi basah adalah keluarnya cairan sperma ketika tidur. Dalam prosesnya, mimpi basah dapat digambarkan seperti pada diagram berikut. Di atas tertulis, testis memproduksi sperma tiap hari. Kemudian sperma ini ditampung. Selanjutnya, jika sudah penuh, maka akan terjadi ejakulasi. Ejakulasi yang tidak sadar inilah yang disebut mimpi basah. Sedangkan yang disengaja disebut masturbasi atau onani. Mari kita perhatikan pernyataan tentang mimpi basah berikut ini. Yang pertama, semua laki-laki akan mengalami mimpi basah ketika pubertas. Pernyataan ini adalah betul. Selanjutnya, bila ereksi tidak selalu harus ejakulasi. Ini juga betul. Lalu, bila tidak mimpi basah, itu tidak normal. Ini pernyataan yang salah. Kemudian dikatakan, bila tidak mimpi basah, penis meledak. Ini pun juga merupakan pernyataan yang salah. Dan penis membesar bila ditarik-tarik. Ini pun juga salah. Terakhir, yang mimpi basah hanya anak nakal. Ini pun merupakan pernyataan yang salah. Sekarang, marilah kita perhatikan tentang menstruasi. Dalam pengertiannya, menstruasi adalah proses pelepasan darah dan cairan encer dari uterus melalui vagina. Proses menstruasi dapat kita lihat pada bagan berikut. Yang pertama, penebalan dinding rahim. Selanjutnya pada dinding rahim terjadi pelepasan sel telur yang telah matang menunggu untuk dibuahi. Selanjutnya yang ketiga, bila tidak dibuahi, dinding rahim dan sel telur akan luruh. Pada diagram siklus menstruasi pada wanita
yang memiliki siklus normal 28 hari, dapat kita jelaskan bahwa pada hari pertama sampai dengan hari kelima, itu jika terjadi menstruasi, maka pada hari ke-6, 7, 8 itu masa yang tidak subur. Sementara dari hari ke-9 sampai ke-17 itu masa yang subur. Dan selanjutnya pada hari yang ke-18 sampai hari ke-28 itu merupakan masa yang tidak subur. Mari kita perhatikan pernyataan tentang menstruasi berikut ini. Pertama, yang haid adalah perempuan kotor. Ini adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya, selama haid tidak boleh cuci rambut. Ini pun juga salah. Kemudian ada juga yang mengatakan, jika haid jangan olahraga. Ini pun pernyataan yang salah. Kemudian ada yang mengatakan jika haid jangan makan yang asam. Ini pun juga salah. Selanjutnya ini ada 7 aspek penting dalam pelaksanaan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah keterpaduan. Yang kedua, mutu, jadi kualitas. Yang ketiga, media dan jalur. Yang keempat, efektif. Yang kelima, dilaksanakan bertahap, berulang, dan memperhatikan kepuasan sasaran. Selanjutnya, yang keenam adalah menyenangkan. Dan yang ketujuh, berkesinambungan. Tujuan KIE kesehatan reproduksi adalah yang pertama peningkatan pengetahuan dan yang kedua perubahan perilaku kelompok. Sebagai strategi untuk dasar pelaksanaan KIE kesehatan reproduksi antara lain, yang pertama advokasi, yang kedua bina suasana, dan yang ketiga gerakan masyarakat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.